Kadang yang bikin hidupmu terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kamu terlalu sering memeluk pikiran yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Kamu terus menggenggam kata, seharusnya, kenapa dia begitu, andai saja aku dulu tidak salah. Padahal, setiap genggaman itu seperti duri yang kamu tanam sendiri di hati. Kamu bilang ingin damai, tapi masih mencengkeram luka seperti jimat keberanian. Lucu ya? Kadang manusia begitu takut kehilangan penderitaannya, seolah tanpa itu, dia tak tahu lagi siapa dirinya. Mungkin kamu juga pernah merasa seperti itu. Ingin sembuh, tapi tidak benar-benar mau melepaskan yang membuatmu sakit. Ingin tenang, tapi masih sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Kita lupa, kadang yang perlu kita lepaskan bukan orangnya, tapi pikiran kita tentang orang itu. Bukan masa lalunya, tapi cara kita memandang masa lalu itu. Karena damai bukan datang dari luar, melainkan dari cara kita memandang apa yang ada di dalam. Sahabat sentuhan hati nurani, mungkin selama ini kamu berjuang terlalu keras untuk mengubah segalanya di luar dirimu. Kamu ingin orang lain minta maaf, ingin keadaan membaik, ingin luka terbayar. Tapi, mungkin, bukan orang lain yang perlu berubah, melainkan hatimu yang perlu pulang. Pernah nggak kamu merasa, meski sudah mencoba banyak hal, tetap saja hatimu gelisah? Kamu sudah berdoa, sudah berusaha ikhlas, sudah bilang aku pasrah. Tapi entah kenapa, masih ada ruang kosong di dada yang sulit dijelaskan. Bisa jadi, itu bukan karena Tuhan belum menjawab, tapi karena pikiranmu masih memegang kendali. Kamu masih berdebat dengan kenyataan, masih ingin semua berjalan sesuai rencanamu. Padahal damai sejati baru muncul saat kamu berhenti berdebat dengan kehidupan. Tahu apa yang paling melelahkan? Bukan bekerja keras, bukan kehilangan orang yang disayang, tapi menolak menerima apa yang sudah terjadi. Kita terus berkata, seharusnya tidak begini, kenapa bukan aku yang dipilih, kenapa dia tidak berubah? Padahal semakin kamu melawan kenyataan, semakin jauh dari tenang. Sampai akhirnya kamu sadar, yang kamu lawan selama ini bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Video ini bukan tentang cara cepat jadi tenang, tapi tentang belajar mengenali 8 pola pikiran yang diam-diam membuatmu terus gelisah, terus terluka, dan sulit melepaskan. 8 pola yang menipu karena sering terasa benar, padahal justru menjauhkanmu dari kedamaian. Dan mungkin saat kamu mulai menyadarinya satu persatu, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Rasa damai yang tidak bergantung pada siapapun, hanya lahir dari hatimu sendiri. Kamu bilang ingin damai, tapi masih terus membandingkan hidupmu dengan orang lain. Melihat mereka bahagia, kamu merasa hidupmu tertinggal. Melihat mereka gagal, kamu merasa sedikit lebih baik. Padahal selama kamu sibuk menimbang hidup orang lain, kamu tidak benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. Kamu jadi lupa bersyukur, lupa menikmati hal kecil yang sebenarnya cukup. Kedamaian tidak lahir dari aku harus lebih baik dari mereka, tapi dari aku cukup dengan apa yang ada saat ini. Namun, selama pikiranmu masih terikat pada perlombaan yang kamu ciptakan sendiri, ketenangan akan selalu terasa seperti hadiah yang tidak pernah sampai. Kamu juga sering bilang, aku sudah ikhlas, tapi diam-diam masih berharap dia menyesal, masih ingin dunia membalas orang yang melukaimu. Padahal, selama hatimu masih menunggu keadilan versi dirimu, kamu belum benar-benar bebas. Kamu hanya mengganti bentuk perlawanan dengan doa yang berisi tuntutan. Ikhlas bukan berarti setuju dengan luka, tapi berhenti memberi luka itu tempat di dalam pikiranmu. Kalau kamu terus memelihara ingatan tentang rasa sakit itu, bagaimana mungkin kedamaian bisa masuk? Karena damai tidak bisa hidup di rumah yang dipenuhi dendam. Ada juga pola pikiran yang halus tapi beracun ketika kamu terus menganggap dirimu korban. Kamu percaya semua yang salah selalu karena orang lain. Kamu lupa, rasa sakit memang datang dari luar, tapi penderitaan kamu ciptakan sendiri lewat cerita yang kamu ulang di kepala. Selama kamu masih memegang naskah lama itu, aku disakiti, aku dikhianati, aku tidak adil, kamu tak akan pernah menulis bab baru dalam hidupmu. Kadang kamu bukan butuh keadilan, tapi keberanian untuk berhenti memainkan peran lama. Karena saat kamu berhenti mengasihani diri, disitulah kekuatan mulai tumbuh diam-diam. Kamu juga sering terjebak pada pola semua harus sempurna. Kamu ingin hubungan tanpa konflik, pekerjaan tanpa gagal, doa tanpa ujian. Kamu ingin hidup berjalan lurus tanpa tikungan.
Tapi hidup tidak diciptakan untuk selalu mudah. Ia diciptakan untuk membentuk kesadaran. Setiap kekacauan punya pelajaran tersembunyi, tapi kamu terlalu sibuk mengeluh untuk bisa mendengarnya. Kamu takut gagal, padahal dari kegagalanlah kamu belajar mengenal dirimu yang sejati. Selama kamu terus menolak sisi gelap hidup, kamu tak akan pernah menemukan cahaya yang sesungguhnya. Dan mungkin yang paling sering terjadi, kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu di luar dirimu. Kamu bilang, aku akan bahagia kalau dia kembali, atau kalau aku sudah berhasil. Tapi kenyataannya, setiap kali satu keinginan tercapai, pikiranmu langsung menciptakan syarat baru untuk bahagia. Kamu tak sadar, kamu sedang berlari di treadmill kehidupan. Sibuk bergerak, tapi tak pernah benar-benar maju. Sampai akhirnya kamu lelah dan bertanya, kenapa aku nggak pernah tenang? Jawabannya sederhana, karena kamu mencari damai di luar, padahal sumbernya selalu ada di dalam. Pernah suatu sore, seorang lelaki tua duduk di tepi sungai sambil menatap arus yang mengalir tenang. Di sampingnya, seorang anak muda datang dengan wajah gelisah mengeluhkan tentang hidup yang tak adil, cinta yang gagal, dan masa depan yang terasa kabur. Lelaki tua itu hanya tersenyum lalu menunjuk sebatang ranting yang hanyut terbawa air. Lihat, katanya pelan. Ranting itu tidak melawan arus, tapi ia juga tidak tenggelam. Ia mengalir apa adanya. Anak muda itu diam, menatap sungai, dan untuk pertama kalinya ia merasa hening. Mungkin selama ini ia bukan kurang kuat, tapi terlalu sering melawan arah kehidupan. Ada juga seorang perempuan yang setiap malam menatap foto di ponselnya, seseorang yang dulu begitu ia cintai, tapi kini hanya meninggalkan kenangan yang menggantung. Ia sering berkata, aku sudah merelakan, tapi setiap kali lagu kenangan itu terdengar, dadanya sesak lagi. Suatu malam, ia menatap foto itu lama sekali, lalu dengan gemetar menekan tombol hapus. Ia menangis, bukan karena benci, tapi karena sadar, melepaskan bukan tentang melupakan, tapi menerima bahwa sesuatu sudah selesai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur tanpa air mata. Ada ruang baru di hatinya, ruang yang dulu dipenuhi kenangan, kini mulai diisi kedamaian. Ada seorang pria yang sepanjang hidupnya takut gagal. Ia menolak banyak kesempatan hanya karena takut kecewa. Ia pikir dengan menghindari risiko, ia sedang menjaga dirinya. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan ia mulai sadar, justru karena terlalu ingin aman, ia kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup. Suatu hari ia duduk di teras rumah, menatap langit senja yang oranye keemasan, angin sore berhembus pelan dan entah kenapa, dadanya terasa hangat. Ia berbisik lirih, ternyata tidak apa-apa gagal, asal aku tetap jujur dengan diriku sendiri. Saat itu juga, rasa takutnya tak sepenuhnya hilang, tapi berubah menjadi keberanian kecil yang lembut. Keberanian untuk mencoba lagi. Di sebuah taman, seorang ibu tua memberi makan burung-burung sambil tersenyum. Seorang pemuda duduk tak jauh darinya, heran melihat ketenangan yang terpancar dari wajah si ibu. Bu, bagaimana bisa ibu tetap tersenyum setelah kehilangan semuanya? Tanyanya pelan. Ibu itu menatap langit biru lalu berkata, Nak, aku memang kehilangan banyak hal, tapi aku tidak kehilangan rasa syukur. Karena hidup bukan tentang apa yang tinggal, tapi bagaimana kita hadir dengan sepenuh hati pada yang tersisa. Pemuda itu terdiam. Kata-kata sederhana itu seperti menyalakan lilin kecil di dalam dirinya, bahwa kedamaian bukan milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang mampu menerima ketidaksempurnaan. Kadang kita berpikir, melepaskan itu artinya menyerah. Tapi lihatlah daun yang jatuh di musim gugur. Ia tidak marah pada angin yang membuatnya terlepas, tidak menolak tanah yang akan menerimanya. Ia hanya menari perlahan sebelum akhirnya menyatu dengan bumi. Mungkin begitu juga dengan kita. Ada hal-hal yang memang datang hanya untuk sementara, bukan untuk dimiliki selamanya. Dan saat tiba waktunya pergi, tugas kita bukan menahannya, tapi mengucapkan terima kasih karena pernah diberi kesempatan untuk merasakannya. Di sanalah letak kedewasaan.
Ketika kamu bisa berkata, "Aku berterima kasih," bukan karena kau tinggal, tapi karena kau pernah hadir. Ada seorang pria yang dulu selalu berdoa agar hidupnya berubah sesuai keinginannya. Tapi semakin ia berdoa, semakin ia kecewa karena kenyataan tidak pernah tunduk pada doanya. Sampai suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik padam, ia duduk dalam gelap dengan perasaan pasrah. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta apapun. Ia hanya diam, bernapas, dan mendengar suara hujan di atap. Anehnya, justru di keheningan itu ia merasa damai. Ia sadar selama ini ia terlalu sibuk meminta, tapi lupa mendengarkan. Sejak malam itu, ia berhenti mengatur hidup dan mulai mempercayai arusnya. Ternyata hidup menjadi jauh lebih ringan saat kita berhenti memaksanya patuh pada keinginan kita. Sahabatku, hidup ini tidak menunggu kita siap untuk melepaskan. Ia akan terus berjalan meski kamu masih menatap ke belakang. Kadang yang kamu sebut kehilangan sebenarnya adalah bentuk lain dari perlindungan. Sesuatu atau seseorang diambil bukan untuk menghukum, tapi untuk membuka ruang bagi sesuatu yang lebih tepat. Tapi kamu baru bisa melihat itu saat berhenti memegang cerita lama. Karena kalau tanganmu masih penuh dengan masa lalu, bagaimana mungkin kamu menerima hadiah dari masa depan? Melepaskan memang menyakitkan di awal, tapi di ujungnya kamu akan menemukan hal yang lebih berharga. Ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun, bahkan oleh waktu. Pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu berhenti bertanya, "Kenapa harus aku?" dan mulai berkata, "Terima kasih, ternyata ini juga bagian dari perjalanan." Di titik itu, kamu akan menyadari bahwa penerimaan bukan berarti lemah, tapi tanda dari hati yang matang. Lao Tse pernah berkata, "Ketika aku berhenti melawan, segalanya menjadi jelas." Dan memang benar, ketika kamu berhenti berperang dengan kenyataan, kamu mulai mendengar suara lembut dari dalam dirimu, suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan pikiran. Di sanalah kamu menemukan kedamaian, bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu sudah tidak menuntut apapun lagi. Penerimaan sejati tidak lahir dari ucapan "aku pasrah", tapi dari kesadaran bahwa setiap kejadian membawa pesan. Saat kamu berhenti melabeli hidup sebagai baik atau buruk, kamu mulai melihat pola ilahi di balik semua peristiwa. Seolah semesta sedang berbisik, tidak ada yang salah, hanya proses menuju keseimbangan. Di titik itu, kamu berhenti menolak rasa sakit dan mulai merangkulnya seperti guru yang sedang mengajar dengan cara yang keras tapi penuh cinta. Karena dari situ, kamu belajar. Ternyata kedamaian bukan hadiah, melainkan keterampilan batin, kemampuan untuk tetap tenang bahkan di tengah badai yang belum reda. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi kembali menemukan dirimu yang utuh. Saat kamu berhenti menggenggam apa yang sudah pergi, kamu membuka tanganmu untuk menerima apa yang memang ditakdirkan tinggal. Lao Tse mengajarkan, jika kamu rela melepaskan, segalanya akan datang dengan sendirinya. Dan betapa benarnya itu. Semakin kamu ingin mengontrol hidup, hidup malah menjauh. Tapi begitu kamu belajar percaya, hidup malah mengalir lebih lembut dari yang kamu bayangkan. Di titik ini, kamu tidak lagi menanyakan mengapa, karena kamu tahu setiap kehilangan adalah jembatan menuju versi dirimu yang lebih sadar dan bijak. Sahabat sentuhan hati nurani, kedamaian bukan sesuatu yang kamu cari, ia adalah sesuatu yang kamu izinkan. Ia datang ketika kamu berhenti mengatur siapa yang harus mencintaimu, kapan kamu harus berhasil, atau bagaimana dunia seharusnya memperlakukanmu. Ketika kamu berhenti menuntut hidup berjalan sesuai rencanamu, barulah kamu bisa merasakan keajaiban berjalan di dalam rencana Tuhan. Penerimaan bukan tentang pasif, tapi tentang percaya. Percaya bahwa apapun yang datang, datang untukmu. Dan apapun yang pergi, pergi karena sudah selesai mengajarkan sesuatu. Saat kamu benar-benar memahami ini, hidupmu berubah, bukan di luar, tapi di dalam. Kamu tahu momen paling damai dalam hidup? Bukan saat semua berjalan sempurna, tapi saat kamu bisa berkata,
aku baik-baik saja, meski tidak semuanya baik-baik saja. Di momen itu, kamu berhenti mengelak luka, berhenti mencari alasan, berhenti berlari. Kamu hanya duduk, bernapas, dan merasakan keheningan yang menenangkan di dada. Di sanalah kehadiran Tuhan terasa paling dekat, bukan dalam kemenangan, tapi dalam keikhlasan. Karena ternyata saat kamu berhenti menggenggam hidup terlalu keras, hidup malah menggenggammu dengan lembut. Dan kamu sadar kedamaian bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang disadari. Dan perlahan sahabatku, kamu mulai melihat hidup dengan mata yang berbeda. Dulu kamu menilai segala sesuatu dari hasil, sekarang kamu belajar menikmati prosesnya. Dulu kamu menahan perasaan agar terlihat kuat, sekarang kamu membiarkan air matamu jatuh tanpa rasa malu. Kamu mulai sadar, tidak ada yang perlu dibuktikan. Kedamaian tidak datang dari menjadi sempurna, tapi dari keberanian untuk jujur pada apa yang kamu rasakan. Kamu tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginan, tapi menari bersama alurnya. Ada kelembutan baru di dalam dirimu, bukan karena dunia jadi lebih baik, tapi karena hatimu akhirnya berhenti melawan apa yang memang seharusnya dilepaskan. Kamu mulai bisa duduk sendirian tanpa merasa sepi. Kamu bisa melihat orang lain bahagia tanpa merasa tertinggal. Kamu mulai berhenti membandingkan jalan hidupmu dengan siapapun. Karena kamu tahu, setiap orang punya waktunya sendiri. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang sia-sia. Semua datang di saat yang paling dibutuhkan untuk mengajarkan kesadaran yang belum kamu pahami. Dan yang paling indah, kamu mulai berdamai dengan masa lalumu. Bukan karena kamu melupakannya, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan kenangan itu mengendalikanmu. Sekarang kamu paham, ternyata melepaskan bukan kehilangan, tapi kembali pulang ke dirimu sendiri, versi dirimu yang lebih tenang, lebih ringan, dan lebih utuh. Lalu, sesuatu yang dulu terasa berat, kini menjadi pelajaran yang kamu syukuri. Luka yang dulu kamu kutuk, kini kamu lihat sebagai pintu menuju kedewasaan. Orang yang dulu kamu benci, kini kamu doakan dengan tulus. Karena kamu tahu, semua yang pernah menyakitimu tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Kamu mulai mengerti arti sebenarnya dari kata ikhlas, bukan melupakan, tapi menerima bahwa setiap kisah memiliki waktunya sendiri untuk berakhir. Di sanalah kamu menemukan kedamaian yang tidak lagi tergantung pada apapun di luar dirimu. Kamu mulai merasa utuh karena akhirnya kamu mengizinkan hidup menjadi apa adanya, tanpa syarat, tanpa penolakan, tanpa perlawanan. Sahabat sentuhan hati nurani, kamu nggak perlu lagi berlari untuk mencari tenang. Karena kedamaian bukan di tempat tujuan, tapi di langkah-langkah yang kamu sadari sekarang. Berhentilah melawan arus hidupmu sendiri. Dengarkan bisikan lembut yang selama ini kamu abaikan. Suara dari hatimu yang ingin pulang. Kamu gak harus menghapus semua luka. Cukup berhenti memeluknya terlalu erat. Tuhan tidak meminta kamu untuk kuat setiap saat. Dia hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Di dalam kejujuran itulah pintu damai terbuka perlahan. Saat kamu berhenti bersembunyi dari kenyataan, kamu akan menemukan hidup ini ternyata tidak sekeras yang kamu bayangkan. Dan kini, perjalananmu menuju kedamaian baru saja dimulai. Setiap kali kamu merasa ingin melawan hidup, ingatlah, kamu hanya perlu diam sejenak, tarik napas, dan rasakan keberadaanmu di sini, sekarang. Karena disinilah rumahmu, di dalam hatimu sendiri, di tempat di mana penerimaan dan keikhlasan berpelukan. Disitulah Tuhan berbisik dengan penuh kasih. Semoga kamu terus tumbuh menjadi jiwa yang lembut, namun kuat, yang tidak lagi mencari kedamaian di luar, karena sudah menemukannya di dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.